acara kegiatan diseminasi budaya positif calon anggota penggerak angkatan 9 yang dimulai dari Ibu Saryani SPD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama, sebelum kita mulai, pembukaan dari saya sendiri, moderator. Dan yang kedua, menyanyikan lagu nasional bagi negeri. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ibu Pengawas Ibu Suryani SPD MPD. Yang keempat, kata sambutan oleh Ibunda Kepala Sekolah Haja Dr. Deni Kusuma SPD MSI. Dan yang kelima, pemaparan dari Ibu Saryani SPD. Sebelum itu, kita masuk acara yang kedua yang dipandu oleh Ibu Nining menyanyikan lagu nasional bagimu negeri. Kepada ibu semua, dipersilakan berdiri. Terima kasih, dipersilakan dulu para guru semua. Mari kita lanjutkan acara ketiga, kata sambutan oleh Ibunda Pengawas Ibu Suryani SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kesehatan, keringanan langkah, serta memperoleh ilmu yang bermanfaat yang akan sama-sama kita dapatkan hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang berada di tengah-tengah kita, yang senantiasa mensupport kegiatan kita hari ini, yang saya sayangi, saya cintai, dan sekaligus saya banggakan ibu-ibu guru hebat sebagai calon guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita, yang sekaligus nanti calon guru penggerak yang akan memberikan dan mengimbaskan ilmu bukan hanya di sekolah kita tapi di sekolah-sekolah yang lain. Marilah kita sama-sama nanti akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Semoga saja sangatlah bermanfaat bagi kita. Kemudian acara desiminasi budaya positif ini nanti akan dibawakan oleh salah satu rekan kita, Ibu Saryani SPD, selaku calon guru penggerak. Marilah nanti sama-sama kita dengarkan, juga nanti sama-sama kita laksanakan apa-apa yang akan diimbaskan oleh Ibu Saryani. Semoga dapatlah bermanfaat bagi kita dan juga dapatlah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, khususnya di kelas kita masing-masing.
Kemudian di sini kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian, karena hari ini saya bisa bersama-sama hadir untuk mendengarkan pengimbasan ini, sekaligus nanti sama-sama akan kita jadwalkan di pengimbasan ke Kombel kecamatan juga, dan juga khususnya Kombel kita. Marilah kita sama-sama kita melaksanakan dengan penuh hikmat dan juga konsentrasi yang luar biasa, juga support kita bagi Bu Saryani agar dapat sukses dan insya Allah lulus sebagai guru penggerak. Nantinya dapatlah bermanfaat bagi sekolah dan ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah kata sambutan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, acara kita dari awal sampai akhirnya sukses, lancar, tak terkendala suatu apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengawas yang telah mensupport kita semua. Semoga kelak apa yang diberikan ataupun bimbingannya menjadi semangat untuk kita calon-calon guru penggerak di angkatan 11 ya. Semoga kita semua nanti juga bisa lulus dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya kata sambutan yang dibawakan oleh Ibunda Kepala Sekolah kita Haja Dr. Dery Kusuma SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa berhadir di ruangan ini bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 oleh Ibu Saryani SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang dijadwalkan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Suryani sebagai pengawas kami, yang mana jerih payahnya selama ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita bersama, bagaimana kita ke depannya mampu dan guru-guru ini semua, guru hebat ini bisa mengikuti calon guru penggerak, yang mana saat ini SD 067690 Medan Johor telah melahirkan guru penggerak 4 orang dari SD 90. Yang selanjutnya yang saat ini sedang proses calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Saryani SPD. Harapan kami, terkhusus harapan dari Ibu pengawas, mudah-mudahan ke depannya seluruh guru dan teknik yang ada di SD Negeri 067690 ini menjadi lulus sebagai CGP dan menjadi GP semua guru penggerak. Guru penggerak kita yang 2 orang sudah menjadi kepala sekolah. Ini satu prestasi yang luar biasa buat kita semua. Dan di saat itu ketika diangkat menjadi kepala sekolah, yang sangat berbangga adalah saya sendiri dan juga Ibu pengawas. Sangat berbangga karena memang ini adalah wilayah dinas. Bapak dan Ibu, pada diseminasi budaya positif di pagi ini, harapan kita bersama, apa nanti yang dipaparkan, apa yang disampaikan, langsung kita bersama action di kelas masing-masing. Karena Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan poin-poin budaya positif yang diimbaskan oleh guru penggerak sebelumnya. Guru penggerak juga di sini, mereka sangat terbimbing dan mendapat pelatihan-pelatihan secara melalui media pembelajaran, dan kita bersama kita juga sudah menghidupkan beberapa kombel, mulai dari kombel fase A, fase B, dan fase C. Dan guru-guru penggerak yang ada di SD 90 ini menjadi fasilitator ataupun mengimbaskan di beberapa kombel di kecamatan ini. Terkhusus
Komel di Kecamatan Medan Johor di bawah naungan ataupun binaan oleh Ibu Suryani SPD MPD. Alhamdulillah dengan setia dan sabar Ibu pengawas kita membimbing kita bersama dan setia mendampingi kita, di mana kita menghadiri lokakarya selalu Ibu ini, Ibu Suryani selalu menghadiri kegiatan kita dan setia selalu mendampingi kita. Harapan kita ke depan, kita jangan kendor, maju terus. Saya selalu motivasi Bapak dan Ibu semua bagaimana ke depannya menjadi calon-calon guru penggerak angkatan 11 yang akan datang. Harapan kami dan kami doakan bersama Ibu pengawas lulus semua. Amin amin. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga SD 90 ini, SD 067690 ini dapat melahirkan semua guru-guru yang ada di sini menjadi guru penggerak. Amin. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita di hari ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibunda kita yang telah memberikan support system, khususnya kepada ibu rekan kita Bu Suryani. Semoga apa yang diharapkan beliau hari ini mendapatkan nilai yang positif bagi kita semua. Amin. Baik, acara puncak yaitu acara inti diseminasi budaya positif calon anggota penggerak angkatan 11, pemaparan deskripsi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kita Ibu Suryani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga Bapak dan Ibu guru hebat dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Beli selaku Kepala Sekolah SD Negeri 067690 yang selalu mendukung saya dalam saya menjalankan program guru penggerak, dan pengawas sekolah kita yaitu Ibu Suryani juga telah mendukung saya untuk saya dapat menjalankan program guru penggerak sampai dengan saat ini. Nah, supaya tidak belah, jadi kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Semua Bapak Ibu guru dipersilakan berdiri. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, lutut yang rapi, siap berdoa, takut-takutan, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1, 2,
gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kerisik. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan konsep ini budaya positif. Kemungkinan Bapak dan Ibu guru hebat kita telah melaksanakan budaya positif seperti kita telah melaksanakan 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Ya, itu kan kita jalankan. Kemudian kita juga telah melaksanakan banyak ya budaya-budaya positif. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai konsep budaya positif seperti adanya perubahan paradigma belajar untuk siswa, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan akan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Nah di sini perubahan paradigma belajar kita dirancang untuk membuat pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yaitu berkebinekaan global. Kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan keenam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, nah, disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Di mana disiplin positif ini mengacu kepada diri agar kita merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan nilai-nilai yang kita yakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara bagaimana kita mendisiplinkan dan bertujuan untuk memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi perilaku manusia? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam motivasi perilaku manusia. Pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian ini termasuk motivasi ekstrinsik. Kedua, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya, dan ini juga merupakan nilai dari intrinsik. Ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Di sini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan harus memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol untuk guru. Jadi kita di sini mungkin harus lebih memahami apa sih itu 5 posisi kontrol. Jadi di sini guru dapat menilai dari posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat perasaan bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya juga akan menjelaskan di sini apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi serta apa itu restitusi. Hukuman yaitu tidak atau terencana secara tiba-tiba. Di sini murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan merupakan hukuman fisik. Kemudian konsekuensi ini terencana, jadi disepakati atau sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ketiga, restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini saya akan memaparkan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu sebagai manajer, sebagai teman. Dalam penerapan posisi restitusi, salah satu program yang digunakan 5 posisi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dian Gosel dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalian memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas buku belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, kita telah menyaksikan tadi video dari 5 posisi kontrol. Di sini saya akan coba membuat pertanyaan. Nah, dari pemaparan yang telah video yang telah saya sajikan tadi, di sini ada kasus. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kira-kira yang pertama ini hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kira-kira posisi kontrol apa ya yang dimiliki oleh seorang guru? Iya, Bu Linda. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Kita kunci ya jawaban Bu Linda. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini posisi kontrol sebagai apa? Saya Bu, Iya Bu. Bu Lisi. membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kita kunci ya. Nah, kita lihat jawabannya. Iya, benar, itu tangan. Terima kasih. Kemudian kasus berikutnya. Nah, di sini kasusnya tetap sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kira-kira posisi apa ini? Posisi kontrol apa ya yang untuk kasus yang ini? Ya, Bu Rafi mungkin motivasi. Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman, kita kunci ya.
Kemudian kasus berikutnya yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai apa fungsi kontrolnya? Pemantau, Bu. Iya, pemantau. Oke, kita kunci ya. Nah, kita lihat jawabannya. Iya, benar. Nah, satu kasus lagi. Di sini, kasusnya tetap siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira posisi kontrol apa yang kita capai di sini? Sebagai manajer. Ya, kita kunci sebagai manajer. Kita lihat jawabannya. Oke. Bapak dan Ibu guru hebat telah paham tentang apa itu 5 posisi kontrol. Selanjutnya yaitu setelah kita melaksanakan 5 posisi kontrol, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses berdialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ada kata-kata yang harus kita ingat. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin itu kata-kata yang harus kita ingat dalam menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada hal yang harus kita ingat yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin itu kata-kata yang harus kita ingat dalam memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Di sini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas perlu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mungkin Pak Santot? Ada yang tahu mengapa kita buat itu kayak keyakinan kelas? Bukan merupakan peraturan kelas. Mungkin Bapak bisa jawab. Kalau peraturan kelas lebih ke yang ditekankan hanya murid saja. Kalau keyakinan kelas sama-sama antara guru dengan muridnya. Iya. Itu dia jawabannya ya. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu dijalankan oleh baik itu siswa dan gurunya juga. Kemudian, nah, jadi ada hal yang harus kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas, di mana pertama yaitu harus bersifat abstrak, kedua berupa pernyataan yang universal, ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja, jadi biar murid itu mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi selanjutnya semua warga sekolah atau organ kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas mulai dari semenjak saya membuat diseminasi di
bersama Bapak dan Ibu guru ya. Jadi bisa kita libatkan dengan anak-anak, membagikan kertas plano. Apa sih keyakinan kelas? Anak-anak bisa menulisnya masing-masing. Kemudian kita buat diri pepetu seperti yang ini yang saya contohkan. Sudah itu kita bicarakan membuat keyakinan kelas itu apa. Kemudian kita buat suatu seperti di mading itu kita lengketkan di tempat yang bisa dijangkau oleh anak-anak dan bisa dibaca. Nah, mungkin pemaparan yang saya dapatkan tentang budaya positif berakhir sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih untuk Bapak dan guru hebat yang telah hadir pada acara diseminasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju. Baik, terima kasih kepada rekan kita Ibu hebat Ibu Saryani SPD yang telah memaparkan hasil dari diseminasi positif budaya positif pada hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat kelak bagi kita semua, dan terima kasih kepada ibunda kita yang telah hadir dan mensupport, khususnya kepada rekan kita, sehingga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar semestinya. Semoga harapan kita bisa membuat ini menjadi prestasi untuk sekolah kita, khususnya di sekolah penggerak kita ini. Lebih dan kurang saya selaku moderator mohon maaf, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar anak ibu semuanya? Oh, senangnya. Kira-kira ada yang belum sarapan nggak ya pagi ini? Oh, kenapa belum sarapan ya? Berat. Besok datang lebih cepat ya. Yuk, biar kita semangat. Stand up please. Berdiri semuanya. Oke. Kita speaking. Sama-sama ya. Atas menggapai hitam, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, guru yang rapi siap berdoa, lakukan putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar gunjar, kanan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat bendera. Tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni
Iya benar. Ada lagi? Apa itu? Iya, jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang harus ditaati oleh semua siswa, termasuk di dalam kelas ini. Nah, kita akan sebelumnya Ibu akan melihat dulu ya apa itu keyakinan kelas. Jadi ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan untuk meyakinkan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu harus diikuti atau dipatuhi oleh seluruh siswa. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, jadi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Lalu keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif ya. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat untuk diterapkan di lingkungan sekolah, ya di sekolah terutama. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita dapat berubah. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas untuk kalian semasa belajar di sekolah ini sampai nanti semester kedua. Jadi Ibu akan membagikan kertas ini. Kalian tulis keyakinan kelas kira-kira apa yang harus kita terapkan untuk kelas ini. Setuju? Setuju. Oke. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan yang sudah dapat kalian. Udah, kalian silakan tulis keyakinan kelas kalian. Oke, silakan ditulis. Kemudian kalau sudah, silakan tempelkan di sini ya, yang ini yang sudah. Tulis terserah apa itu keyakinan kelas menurut kalian. Nah, pakai kertas boleh ya. Ini dibagi. Oke, Ibu kasih. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit aja untuk menulis. 1 aja keyakinan kelas, terserah. Mau buat apa aja, bebas. Udah? Nulisnya di depan. Di sini, karena itu lengket. Nih, sini nulisnya, di sini ya, di sini nulisnya. Sudah siap? Ya, silakan ditempelkan yang sudah. Satu saja. Nah, ini ada ininya. Ayo. Sudah? Tempelkan yang sudah. Tempelkan sini yang sudah. Ya, semua. Letakkan semua yang sudah selesai. Nih. Tulis ya. Kok bisa kuat tinggal
Sudah? Udah tempelkan semua? Udah ada ininya? Hah? Nggak lengket, ini ada ini. Nggak lengket. Mana Bu? Nakutinnya Bu? Udah, itu langsung lengket nak, langsung lengket. Lengket Bu. Lengketkan aja lengket itu. Sudah semua? Sudah? Nah, ayo kita bacakan sama-sama. Jadi ini semua keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Mungkin kita hanya mengambil garis besarnya saja ya. Contoh, di sini harus piket dengan bersih, oke? Terus ada lagi tidak bercakap kotor di sekolah, benar. Kemudian tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan pelajaran, boleh. Terus tidak boleh berantem di dalam kelas. Nah, ini semua kata-kata yang negatif. Jadi kita akan merubah ke bentuk yang positif. Jadi kesepakatannya Ibu ambil. Tidak ribut di kelas itu peraturan. Tidak boleh tidur di sekolah. Berarti satu, datang tidak boleh terlambat. Apa itu ya? Datang tidak boleh terlambat. No, PR harus dikerjakan. Disiplin. Nah, satu harus disiplin. Ada disiplin? Kemudian ada lagi di sini harus menghargai teman yang piket. Berarti di sini saling menghormati. Betul, saling menghormati. Nanti kita akan buat di kertas ini ya, karton berbentuk tabur. Kita akan buat mengenai keyakinan kelas untuk kelas 5B. Kemudian ada lagi harus disiplin, mematuhi peraturan kelas, tidak boleh mencontek dengan makan, tidak membuang sampah, belajar apa ini? Apa nih enggak? Ini Bu, tidak boleh menyontek sama, tidak boleh telat ya, disiplin, tidak boleh berantem. Ada lagi disiplin, saling menghormati. Apalagi kira-kira? Tidak boleh jujur. Harus jujur ya. Jujur. Oh ya, iya, sopan santun.
tidak boleh mencontek kan gitu. Jadi sebenarnya yang kalian buat inilah isi dari mengenai disiplin atau keyakinan kelas untuk kelas 5B. Jadi besok kita akan buat siapa yang bersedia membawa kertas kantong siapa? Bisa bawa ya? Siapa yang minta apa? Kak Putri bisa bawa. Nah, siapa yang bersedia biasa membawa spidol? Arya. Siapa? Permanen boleh, Bu? Boleh. Ya. Boleh permanen bisa bawa ya. Kalau ada warna merah boleh. Pink ada nggak? Nggak ada yang pink. Biru, ya hitam boleh. Nah, jadi mulai hari ini akan Ibu usahkan mengenai keyakinan kelas kita ya, Nak. Akan ya. Besok kita akan libur, nanti hari Jumat kita masuk, ya kan? Udah? Nah, jadi mulai hari ini akan kita sahkan mengenai keyakinan kelas kita. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Kedua. Ya, terima kasih. Mungkin mengenai keyakinan kelas kita cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan lagi esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah.